Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita akan mencoba membuat sebuah simulasi. Jadi saya ini membuat sebuah warnet sederhana. Yang kita rencanakan itu nanti ada 20 klien. Oke, langsung aja. Untuk membuatnya kita akan menggunakan GNS3 ya. Jadi untuk yang pakai Windows bisa disesuaikan ya nanti OS-nya apa. Kita sharing dulu untuk internetnya karena kita butuh koneksi di sini. Kita masuk sini, nanti disesuaikan sesuai OS-nya masing-masing ya. Oke, kita properties. Ini karena saya pakai WiFi ya. Jadi kalau yang pakai LAN nanti bisa diklik di sini. Nah, ini sharing. Ini saya matikan aja dulu. Oke, kalau yang pakai LAN nanti bisa ke sini ya, sama prosesnya sharing nanti direkam. Oke, karena saya pakai WiFi, saya pakai di sini. Oke, ini saya arahkan ke Ethernet 8. Nah, kenapa di Ethernet 8? Itu sudah pernah saya jelaskan ya waktu itu. Ini dikarenakan, nah di sini minutes background machine settings. Nah, kita lihat di network. Nah, dia pakai NAT. Ini host only, ini host only private network share with the host. Ini network adapter 2. Ini yang ke-8 ya. Jadi kita pakai yang ini untuk koneksinya. Oke, kita lanjutkan. Jadi kita buka lagi GNS3-nya. Nah, di sini saya akan pakai cloud ini sebagai sebuah semacam apa ya, internetnya lah. Jadi ini bisa kita ganti yang namanya ISP. Jadi ini ISP dari internet kita. Nah, taruh sini aja. Oke, jadi ini ISP kita bisa pakai IndiHome, Biznet, MyRepublic, Bizmedia, atau MNC TV ataupun ISP lainnya ya. Jadi ini adalah sebuah simulasi dari ISP. Oke, lalu kita butuh sebuah switch. Ini kita arahkan ke JNS3 VM ya. Oke, buat yang masih belum menginstal ini bisa kalian cek di video di playlist ya, ada cara installnya. Oke, ini seperti ini. Kita hubungkan, klik sini. Nah, ingat kita pakai ETH satunya. Kalau kita pakai ETH 0, dia tidak akan bisa koneksi ke internet kita, hubungkan ke internet. Oke, langsung nyala ya. Jadi ini sudah terkoneksi si switch ini dengan ISP. Jadi ini modem, udahnya modem ya, modem. Lalu kita tarik lagi, kita tambahin LAN. Untuk biasanya modem itu kalian bisa pakai port 2 ya, karena port 1 itu defaultnya dipakai untuk internet biasanya lah, tersesuaikan dengan ISP nya ya. Ada yang jadi biasanya default itu 1, ada yang pakai 3, jadi sesuaikan aja. Oke, jadi ini ISP sudah terkoneksi ke switch. Nah, saya anggaplah ini kita pakai 1, 2, tata ya biar rapi. Ini 3, 4. Ini saya tidak akan membuat 20 ya, karena nanti terlalu banyak, jadi malah tidak kelihatan, jadi terlalu kecil nanti. Oke, nah anggap seperti ini. Jadi rencananya sih kita membuat 20, sebenarnya sama aja ya, kita nanti tinggal nambahin aja. Nanti ini saya menjelaskan dulu prosesnya. Jadi, nah seperti ini. Divisi 1, jadi ini klien 1, klien 2, klien 3, klien keempat, klien 4, klien 5, oke, di usernya. Nah, kita tinggal hubungkan kabelnya. Ya, ke sama. Hubungkan satu persatu.
Seperti ini. Jadi seperti ini ya. Nah, kita kalau ingin nyalakan semua tinggal tekan seperti ini. Oke. Nah, dan seperti di kenyataannya ya, kalau sudah si klien ini terhubung ke internet, maka kita tidak perlu sebenarnya membuat static IP di sini. Karena dia akan ngikut di dari modem ini. Jadi modem ini sebagai DHCP servernya. Oke, jadi kita akan membuka satu saja. Nanti kita tesnya yang lain. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, kita cek show IP, maaf kebalik ya. Show IP. Nah, seperti ini. Nah, gimana caranya? Kita nggak perlu lagi ngasih satu-satu ya. Kita cukup pakai DHCP ini karena ini simulasi ya. Jadi ini kita pakai command prompt. Kalau pada kenyataannya kan nggak seperti itu. Jadi kalian bisa langsung IP-nya jadi otomatis biasanya dapat. Jadi kliennya itu otomatis dapat karena secara default service DHCP di komputer itu jalan. Baik itu Linux maupun Windows itu DHCP-nya otomatis jalan. Jadi biasanya dia otomatis dapat. Oke, simulasi kita kasih aja ya. Nah, dapat kalau keluar Dora. Jadi dia masalah. Oke, kita cek soal IP. Nah, seperti ini. Dia langsung dapat ya. Kita cek aja, kita ping ke Google. Kalau ping Google berhasil, berarti dia sudah mempunyai koneksi internet dan terhubung ke ISP-nya. Nah, seperti ini sudah berhasil ya. Jadi sudah tidak ada masalah. Mau dicoba dengan yang lain? Oke, anggaplah kita random. Kita ambil yang tiga. Ya, Jepri. Nah, sama ya. Sudah dapat. Oke, kita ping lagi. Nah, sudah bisa. Nah, jadi sebenarnya ini adalah topologi yang paling sederhana dari sebuah jaringan. Kalau kalian pernah tahu, ini mirip dengan yang namanya apa? Topologi star. Jadi terpusat di sini lalu disebar. Oke, dengan topologi sederhana ini sebenarnya kita bisa sudah membuka warnet ya. Cuman permasalahannya adalah berikutnya, bagaimana kita mengamankan jaringan kita dari user tertentu yang terkadang ya seperti kita tahu, kadang ada yang suka download besar sehingga yang lain kehabisan bandwidth. Jadi kita pada episode berikutnya kita akan membagi agar semua klien mendapatkan bandwidth yang sama. Jadi nggak ada yang lebih besar, nggak ada yang lebih kecil. Walaupun dia koneksi cuma satu, ini mati, dia tetap akan dapat bandwidth segitu. Kenapa kita begitu kan? Karena kalau kita tidak begitukan, bandwidth berapapun yang kita punya akan dihabiskan oleh si user. Akan bisa satu user, nanti user yang lain akan kehabisan bandwidth. Nah, kita akan menggunakan yang namanya mikrotik nantinya. Jadi di sini nanti ada sebuah mikrotik. Jadi ini nanti connectnya saya hapus saja koneksinya. Nah, seperti ini ya. Jadi sebelum itu ini kita hapus dulu. Oke. Nah, balik ya ini. Nah, seperti ini. Jadi saya ini nanti ini masuk ke mikrotik dulu. Ini masuk ke switch. Dari switch baru ini dimasukkan ke PC client.
Jadi sebelum internet ini bisa digunakan oleh kliennya, dia akan di-manage dulu di MikroTik ini. Jadi ini bisa. Nah, nanti juga kita akan belajar menggunakan Winbox ya. Jadi kita akan melakukan manage-nya itu di Winbox, bukan dari CLI-nya. Mau di CLI sebenarnya bisa juga, terserah kalian ya nanti. Ini masih loading. Jadi kita akan melakukan manage-nya di sini. Jadi setiap koneksi yang akan masuk ke user akan difilter di sini dulu. Termasuk kita nanti akan membagi bandwidth-nya, kita akan menentukan si user ini bisa pakai kuota berapa, atau kita bisa juga menggunakan si user ini bisa online berapa lama. Nah, itu kita akan manage di MikroTik ini. Oke, kita akan membahas itu di episode berikutnya, sehingga jangan sampai ketinggalan ya. Kita akan membahas MikroTik, implementasi MikroTik ini di jaringan warnet. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.